Selamat datang, mahasiswa sekalian. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu ekosistem paling unik dan penting di bumi lahan basah. Mungkin sebagian dari kalian pernah melihat rawa-rawa, mangrove, atau danau dangkal yang terlihat tenang dan indah. Namun, di balik keindahannya, ekosistem ini menyimpan tantangan besar dalam hal kesehatan lingkungan. Coba bayangkan, bagaimana jika air yang menjadi sumber kehidupan di daerah ini justru tercemar? Bagaimana jika banjir terus mengancam akibat perubahan iklim? Dan bagaimana cara kita menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam di lahan basah? Di pertemuan ini, kita akan membahas bersama bagaimana manajemen kesehatan lingkungan bisa menjadi solusi. Bukan hanya sekadar teori, tetapi juga bagaimana ilmu ini bisa diterapkan di dunia nyata, baik oleh pemerintah, komunitas, maupun kita sebagai akademisi yang peduli terhadap lingkungan. Lahan basah menghadapi berbagai tantangan kesehatan lingkungan yang serius. Pertama, kualitas air dan sanitasi yang buruk akibat pencemaran limbah menyebabkan krisis air bersih bagi masyarakat sekitar. Kedua, penyakit berbasis lingkungan seperti malaria, demam berdarah, dan leptospirosis mudah menyebar karena kondisi lembab dan air yang tercemar. Ketiga, perubahan iklim memperburuk keadaan dengan meningkatnya banjir, erosi tanah, dan kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Terakhir, polusi dan kerusakan ekosistem akibat sampah plastik dan bahan kimia mengancam keanekaragaman hayati serta kesehatan manusia. Masalah-masalah ini menunjukkan pentingnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas strategi solusinya. Jadi, bagaimana cara mengelola kesehatan lingkungan di lahan basah dengan lebih baik? Pertama, kita harus melihat lahan basah sebagai ekosistem yang saling terhubung, jadi solusinya tidak bisa parsial. Kedua, konservasi sumber daya penting untuk menjaga keseimbangan air dan tanah agar tetap berkelanjutan. Ketiga, pengelolaan limbah harus lebih ramah lingkungan agar tidak memperburuk pencemaran. Terakhir, masyarakat harus dilibatkan, karena tanpa kesadaran dan partisipasi mereka, pelestarian tidak akan berjalan efektif. Dengan prinsip ini, kita bisa mencari solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Indonesia memerlukan strategi efektif untuk mengelola kesehatan lingkungan lahan basah seperti pesisir, rawa, dan gambut. Pendekatan utama meliputi pengembangan infrastruktur yang memperbaiki akses air bersih, membangun sanitasi tahan banjir, dan menerapkan teknologi limbah ramah lingkungan. Regulasi harus diperkuat melalui implementasi aturan perlindungan lahan basah yang lebih ketat, penetapan standar pengelolaan limbah yang jelas, serta pemberian insentif untuk praktik ramah lingkungan. Pemberdayaan masyarakat juga krusial dengan meningkatkan program edukasi, melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, dan mendorong kolaborasi multi pihak untuk menghasilkan solusi berkelanjutan yang bermanfaat jangka panjang. Indonesia memiliki beberapa contoh sukses dalam pengelolaan kesehatan lingkungan di lahan basah. Di Rawapening, restorasi ekosistem dilakukan dengan mengendalikan gulma air dan memperbaiki kualitas air. Mangrove di Segara Anakan dikelola untuk mencegah abrasi dan menjaga habitat ikan, sekaligus melibatkan masyarakat dalam konservasi. Di Danau Tempe, pendekatan sanitasi berbasis masyarakat diterapkan untuk mengurangi pencemaran domestik, meningkatkan kesehatan warga, dan menjaga ekosistem air. Sementara itu, di Taman Nasional Berbak, pengembangan ekowisata lahan basah membantu konservasi sambil meningkatkan ekonomi lokal. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, lahan basah bisa dikelola secara berkelanjutan untuk manfaat lingkungan dan masyarakat. Meski berbagai strategi telah dirancang, implementasi manajemen kesehatan lingkungan di lahan basah tetap menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun teknologi, terutama di daerah terpencil. Koordinasi antar lembaga juga masih menjadi kendala, karena sering terjadi tumpang tindih wewenang dan kebijakan yang tidak sinkron. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah membuat upaya konservasi kurang efektif, terutama jika belum ada edukasi yang memadai. Yang tak kalah penting, perubahan iklim memperparah situasi dengan meningkatkan risiko banjir, abrasi, dan pencemaran, yang semakin menyulitkan pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih integratif agar manajemen kesehatan lingkungan bisa berjalan optimal. Agar pengelolaan lahan basah lebih efektif,
langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan. Integrasi kebijakan, pastikan program kesehatan lingkungan masuk dalam perencanaan daerah agar berjalan konsisten. Teknologi tepat, gunakan solusi sederhana seperti filter air alami dan sistem pengolahan limbah yang mudah diterapkan masyarakat. Edukasi dan kesadaran, adakan pelatihan warga tentang kebersihan air dan konservasi seperti penanaman mangrove. Pemantauan partisipatif, libatkan masyarakat dalam pelaporan pencemaran dan pemantauan lingkungan secara berkala. Dengan cara ini, kebijakan jadi lebih aplikatif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Jadi, apa langkah ke depan untuk menjaga kesehatan lingkungan di lahan basah? Pertama, kita butuh komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta agar pengelolaan lahan basah benar-benar menjadi prioritas. Kedua, kolaborasi yang efektif sangat penting. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja, semua harus bekerja sama agar solusi yang diterapkan bisa berjalan dengan baik. Ketiga, inovasi harus terus didorong. Teknologi dan metode pengelolaan perlu terus dikembangkan agar lebih efektif dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Terakhir, evaluasi rutin sangat diperlukan. Program yang sudah berjalan harus terus dipantau dan diperbaiki agar tetap relevan dan memberikan dampak nyata. Jika semua ini bisa diterapkan, kita bisa memastikan lahan basah tetap sehat dan berkelanjutan, bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.